Oleh karenanya, saya secara pribadi sangat mengecam atau mengutuk keras apa yang dilakukan oleh para gerombolan-gerombolan liar ini. Ini satu bentuk kepanikan dari gerombolan OPM. Hello Technolovers, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali menebar teror di wilayah Papua. Pada bulan April 2025, kelompok tersebut menyerang para pendulang emas tradisional di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat serangan ini, sebanyak 17 orang pendulang emas tewas. Hal ini tentunya menarik perhatian sejumlah publik, tanpa terkecuali Ruslan Buton, seorang mantan anggota TNI. Di dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ia mengatakan mengecam atau mengutuk keras apa yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar ini. Ini suatu bentuk kepanikan dari gerombolan OPM dengan banyaknya prajurit TNI yang dilibatkan atau diterjunkan ke Papua dalam rangka mengamankan tugas negara. Apapun bentuknya, Papua adalah wilayah NKRI, tegas Ruslan Buton dalam video yang beredar tersebut. Memang dalam beberapa tahun terakhir, Ruslan Buton diketahui geram terhadap kelompok kriminal bersenjata ini. KKB sudah lama menyerang hingga menewaskan prajurit TNI Polri dan warga sipil. Namun hingga kini KKB Papua belum mampu ditumpas oleh TNI Polri. Atas dasar ini, Ruslan Buton ingin mewakafkan diri secara terbuka melalui media sosial. Ruslan Buton pernah meminta Panglima TNI yang saat itu dijabat Jenderal Andika Perkasa untuk merekrutnya. Ia sudah siap berperang melawan KKB yang ada di Papua. Selama ini, kata Ruslan Buton, kelompok separatis tersebut seenaknya melancarkan aksi-aksi sehingga menewaskan banyak orang. Lantas, bagaimana keadaan di Papua sekarang semenjak penyerangan itu terjadi? Dan apa langkah yang diambil oleh TNI Polri untuk memberantas KKB tersebut? Mari kita bongkar. Atas teror yang dilakukan oleh kelompok separatis kembali terjadi. Kali ini setelah serangkaian serangan brutal yang sebelumnya telah menewaskan 16 penambang emas, insiden berdarah itu berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah pedalaman Yahukimo, Papua Pegunungan, dan di kawasan Kalikabur, Papua Tengah yang terjadi dalam rentan waktu antara 6 hingga 9 April 2025. Tak berhenti sampai di situ, teror terhadap warga kembali berlanjut pada awal pekan berikutnya, tepatnya pada Senin 21 April dan Selasa 22 April 2025, sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Berdasarkan keterangan dari sejumlah warga, sedikitnya ada sekitar 30 orang yang tak dikenal tiba-tiba muncul dan melakukan pembakaran terhadap 10 kamp penambangan emas yang berada di area Tanggul Timur, Mile 32, kawasan Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah. Sampai saat ini belum ada kejelasan siapa pelaku pembakaran tersebut. Motif dibalik pembakaran pun masih menjadi misteri. Belum dapat dipastikan apakah ada keterkaitan langsung dengan insiden sebelumnya. Kapolsek Kuala Kencana AKP Jamie Reinhardt menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih terus bekerja keras melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa dalang dibalik pembakaran puluhan kamp milik para pendulang emas tersebut. Pada saat kebakaran terjadi, tidak ada satupun orang yang berada di dalam kamp. Ujarnya seperti yang dikutip dari Tribun News pada Kamis 24 April 2025. Ia juga menegaskan bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Yang terbakar hanyalah peralatan yang biasa digunakan untuk mendulang emas. Lanjutnya, AKP Jamie menjelaskan bahwa 5 kamp dibakar pada hari Senin dan 5 kamp sisanya dibakar keesokan harinya, yakni pada hari Selasa. Saat tim gabungan dari kepolisian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara pada hari Selasa, mereka sempat melihat kepulan asap yang membumbung dari arah kamp yang terbakar. Beberapa saksi mata yang berada di sekitar lokasi memperkirakan bahwa jumlah pelaku pembakaran mencapai sekitar 30 orang. Sementara itu, di tempat terpisah, pencarian terhadap Inspektur 1 Tommy Samuel Marbun, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, kembali dilanjutkan. Ia dinyatakan hilang saat menjalankan operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut. Pada hari Selasa 22 April 2025, sebanyak 510 personel gabungan dikerahkan dan mulai bergerak menuju pos komando yang berada di sekitar area operasi pencarian. Mereka bergabung dalam upaya pencarian besar-besaran yang digelar sesuai dengan petunjuk teknis melalui Sandi Operasi Alpha Bravo Boskona 2025.
Operasi ini direncanakan berlangsung dari tanggal 20 April hingga 3 Mei 2025. Pencarian kali ini merupakan tahap ketiga yang digelar sejak hilangnya Ibtu Tommy pada bulan Desember tahun lalu. Kala itu, ia menghilang saat terlibat dalam sebuah operasi senyap untuk menangkap anggota kelompok kekerasan bersenjata di sekitar Sungai Rawara, distrik Moskona Barat. Di sisi lain, desakan agar aparat keamanan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin menguat. Pasalnya, aksi-aksi brutal yang dilakukan kelompok tersebut dinilai sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan warga sipil. Seruan ini datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai. Ia menyampaikan bahwa permintaan ini merupakan respon langsung atas rentetan kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk insiden tragis yang merenggut nyawa 16 penambang emas di wilayah Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Martinus menegaskan bahwa sudah saatnya aparat mengambil langkah tegas terhadap kelompok separatis itu demi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Papua. Kami, para tokoh masyarakat Papua, sepenuhnya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan terhadap para pelaku kekerasan. Apa yang mereka, KKB, lakukan sudah di luar batas kemanusiaan dan sangat mengganggu ketenangan masyarakat sipil, tegas Martinus. Menurutnya, tindakan keras dan terukur menjadi langkah penting untuk menghentikan arogansi KKB, sekaligus sebagai upaya menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Kami mendukung penuh upaya TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok KKB demi terwujudnya kehidupan yang lebih aman, tentram, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Papua, tambahnya. Lebih jauh, Martinus juga menyampaikan harapannya agar tindakan yang diambil aparat bisa memberikan efek jera bagi kelompok tersebut, sehingga kondisi keamanan di Papua bisa segera pulih dan kembali stabil.